Jika kamu memang nanti direstui, bahkan kamu nanti akan kaya raya tanpa tumbal. Dan ternyata ia berhasil tanpa tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat semuanya. Pada kesempatan malam ini saya akan membagikan sebuah kisah nyata yang telah dialami Kang Maman, yang dimana Kang Maman ini telah melakukan pesugihan Gunung Kemukus. Nah, kita simak kelengkapannya kira-kira bagaimana. Tidak usah berpanjang lebar, mari kita langsung saja masuk ke kisah nyatanya. Kang Maman ini bercerita bahwa pengalaman Kang Maman mencari pesugihan itu sudah banyak sekali. Bahkan sampai kena tipu dari salah satu juru kunci. Menurut Kang Maman ini pernah mencari pesugihan itu dari yang pertama Gunung Kawi, yang kedua ke pantai selatan, yang ketiga ke pantai utara. Semua itu memakan tumbal, apalagi pesugihan Nyi Blorong. Semua pesugihan menurut Kang Maman semua memakan tumbal. Tetapi ada salah satu pesugihan yang menurut Kang Maman ini tidak memakan tumbal. Itu tergantung keniatan kita sendiri. Salah satunya melakukan pesugihan Gunung Kemukus. Nah, ini Kang Maman dari manapun udah dijumpai ternyata semua kena tumbal. Salah satunya Kang Maman ini tergiur oleh tetangganya sendiri. Karena tetangganya sendiri itu memiliki pesugihan Gunung Kemukus dan ternyata ia berhasil tanpa tumbal. Dan kemudian Kang Maman ini ingin melakukan seperti temannya tersebut. Kira-kira bagaimana caranya agar Kang Maman ini berhasil seperti temannya sendiri. Tidak lama kemudian Kang Maman pun mainlah ke rumahnya temannya, yaitu namanya Harto. Setelah tidak lama menjumpai rumahnya Kang Harto, mereka pun saling berbincang panjang lebar, saling mengatakan tentang pesugihan ini dan itu. Ternyata itu memang betul, kita harus datang ke Gunung Kemukus. Dan singkat cerita, Kang Maman akhirnya mendatangi Gunung Kemukus. Dan dimana Kang Maman ini sebetulnya belum tahu asal usul Gunung Kemukus ini harusnya bagaimana, tata dan caranya bagaimana. Kang Maman yang penting datang. Ternyata ketika Kang Maman datang, hasilnya tidak sesuai harapan. Ketika ke sana datang ke tempat Gunung Kemukus, menjumpai sang juru kunci, ternyata banyak persyaratan yang harus dilakukan oleh Kang Maman. Salah satunya sesaji dan dupa. Dan nomor yang paling terutama yaitu salah satunya seorang wanita yang harus memiliki hubungan batin yang betul-betul suka sama suka. Apabila wanita tersebut yang sudah betul-betul ada di Gunung Kemukus, ada di situ, bukan membawa dari rumah, memang itu selingkuhannya, itu tidak akan berhasil. Karena itu di sana itu memang sudah banyak sekali dari sang kupu-kupu malam, dari yang langsing, dari yang gendut, dari yang masih muda sampai yang tua, itu banyak sekali. Di situ banyak wanita-wanita itu memang sangat berharap ke semua laki-laki yang datang itu merekalah yang dipakai. Karena mereka itu memang sengaja menjual begitu. Akan tetapi menurut sang juru kunci, kalau bukan betul-betul dari selingkuhannya, kemungkinan besar tidak akan berhasil. Nah, pada waktu itu karena Kang Maman ini telah mendengar langsung dari sang juru kunci, dan tidak lama kemudian Kang Maman pun pulang ke rumahnya sendiri. Nah, karena Kang Maman ini sudah memahami
semua persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan di Gunung Kemukus. Singkatnya, pada malam Jumat Kliwon, Kang Maman pun mendatangi Gunung Kemukus kembali dan menjumpai sang juru kunci. Dan ketika datang ke Gunung Kemukus tersebut, setelah memenuhi semua syarat, kemudian Kang Maman pun diajak ke suatu makam. Ternyata di situ tuh bukan hanya 1-2 orang, melainkan itu banyak banget orang di situ yang sedang, ada yang menangis, ada yang meminta, ada yang sedang, pokoknya macam-macam. Dari situ menurut Kang Maman itu bingung melihat orang-orang di situ tuh kenapa semua orang itu megang kembang atau bunga yang berada di atas makam, minta sesuatu ke makam tersebut. Nah, pada suatu ketika Kang Maman pun mengikuti juga seperti mereka, karena sang juru kunci menyuruh seperti kayak mereka. Mintalah apa yang sedang kamu hajat, mintalah apa yang sedang kamu inginkan, mintalah di situ. Jika kamu memang nanti direstui, bahkan kamu nanti akan kaya raya tanpa tumbal. Singkatnya, setelah Kang Maman itu berdoa di depan makam tersebut, tidak lama kemudian Kang Maman mengajak pasangannya tersebut dibawa ke suatu tempat, yaitu adalah kamar kontrakan yang harus membayar kamar tersebut. Dari situ Kang Maman itu sudah memenuhi syarat, yaitu salah satunya sesaji yang penuh 2 penampan termasuk kelapa hijau. Menurut Kang Maman, sebelum melakukan ritual hubungan badan, Kang Maman itu meminta ke makam tersebut dan kemudian membuka kelapa yang sudah dikasih doa oleh sang juru kunci. Dan kemudian rapalan mantra yang dari sang juru kunci dirapalkan di depan kelapa yang sudah dibobok oleh sang juru kunci itu. Dan kemudian Kang Maman pun berdoa, jika ini memang yang harus saya lakukan untuk menuju kekayaan ataupun kesuksesan, maka restuilah kami berdua. Jika ini memang tanpa tumbal, tolong restuilah kami. Kang Maman itu berdoa seperti itu, dan kelapa itu dimasukkan suatu kertas atau catatan doa dari sang juru kunci, lalu dimasukkan ke kelapa tersebut. Tidak lama kemudian kelapa itu pun diminum dari sang pasangan Kang Maman dan juga Kang Maman. Mereka berarti satu kelapa diminum berdua. Tidak lama kemudian mereka lah melakukan hubungan badan. Yang merasa dibikin aneh oleh Kang Maman itu sangat luar biasa kekuatannya. Menurut Kang Maman ini merasa sangat kaget dan merasa sangat aneh. Karena selama Kang Maman itu menikah dengan sang istri, tidak pernah mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi pada waktu malam itu, Kang Maman itu kuat nanjak sampai 8 kali berturut-turut, menaiki sang pasangannya. Melakukan hubungan badan itu sampai kuat 8 kali. Tetapi menurut Kang Maman, pada rasa itu tuh Kang Maman itu kayak nggak ngerasa ada rasa enaknya atau ngerasain kenikmatannya, itu kayak nggak ada rasa kayak gitu tuh nggak. Atau mungkin dari hal-hal gaib atau yang lain, Kang Maman tidak tahu. Yang jelas Kang Maman itu hanya punya rasa kepengin lagi. Bahkan ketemu siang itu Kang Maman itu sampai nggak tidur karena terus bolak-balik melakukan hubungan badan. Tidak lama kemudian Kang Maman pun mengajak pulang ke sang pasangan. Sang pasangan pun dikasih tahu, Dek, nanti kamu setelah 1 kali ini kita berjalan ke sini, kalau belum 7 kali janganlah kamu nanti melakukan hubungan di sini dengan orang lain jika pengen berhasil. Menurut sang juru kunci, jadi kalau misalkan saya berhasil, nanti keberhasilan saya dibagi 2. Kalau yang berhasil itu adik, berarti nanti adik hasilnya juga dibagi 2 dengan saya.
Tetapi apabila nanti kita berdua sama-sama egois, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang sudah kita jalani. Baiklah Mas, kalau itu memang sudah perjalanan kita, baik, kita akan jalan. Pada waktu itu Kang Maman pun pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah tidak lama kemudian tibalah Jumat Pon yang harus datang ke sana lagi. Setelah datang lagi itu pun melakukan sama hal yang seperti yang sudah dilakukan, seperti minta di makam, kemudian melakukan hubungan badan. Sebelum melakukan hubungan badan juga minta doa ke kelapa tersebut. Itu berturut-turut sampai ke 5 kali, sama persis, tidak ada perbedaan atau perubahan. Akan tetapi selama berturut-turut 5 kali, Kang Maman itu belum ada penghasilan selama menjalankan tugasnya. Dan singkatnya, karena Kang Maman ini sudah 5 kali ke sana itu tidak berhasil. Memang tujuannya memang harus 7 kali berturut-turut. Selama Jumat Pon, Jumat Kliwon itu harus berturut-turut. Tapi menurut Kang Maman itu ada-ada aja kendalanya. Kadang pasangannya nggak mau, kadang uangnya nggak ada untuk ongkos ke sana, itu ada-ada aja. Pokoknya sepertinya itu kayak sengaja ada gangguan-gangguannya. Setiap kali mau datang ke sana, lagi-lagi ada gangguan, lagi-lagi ada gangguan. Itu terus-menerus kayak seakan-akan itu dilarang begitu. Tapi Kang Maman ini tidak peduli. Pokoknya sempet-sempetin ngutang, yang penting sampai ke tempat Gunung Kemukus. Tidak lama kemudian Kang Maman pun mendatangi lagi untuk ke-6 kalinya. Akhirnya berhasil mendatangi ke sana lagi. Si pasangan pun mau datang ke sana lagi. Padahal itu dari paginya itu memang sudah menolak, tidak mau. Tapi alhasil berhasil untuk datang ke Gunung Kemukus. Setelah sampai di Gunung Kemukus, melakukan ritual yang sama persis dengan yang sudah dilakukan. Nah, pada waktu sudah 6 kali mereka pun pulang. Nah, dari situlah setelah kepulangan Kang Maman 6 kali, kemudian Kang Maman pun buka salah satu toko kecil-kecilan, yaitu membuka toko sembako. Dan alhasil Kang Maman itu tidak menduga, ternyata keberhasilannya Kang Maman ini betul-betul diridhoi. Mungkin itu memang sudah jalan caranya Kang Maman. Akhirnya Kang Maman sudah memulai melakukan jual ekonomi perumahan tersebut. Akhirnya itu laris, banyak juga peminatnya. Dan tidak lama kemudian Kang Maman ini mulai berhasil. Dan singkat cerita, Kang Maman akan datang untuk ke-7 kalinya atau yang terakhir kalinya. Yang dibikin aneh oleh Kang Maman, kenapa ketika ke-7 kalinya itu tiba-tiba wanita tersebut sudah tidak mau. Itu ditelepon sama Kang Maman, "Dek, ini udah malam Jumat Kliwon ini, Dek, dimana kalau kita langsung datang aja lagi ke sono untuk terakhir kalinya. Ini kesempatan kita untuk mendapatkan keberhasilan betul-betul ini, Dek. Mohon maaf Mas, saya sudah nggak mau. Saya sudah berulang kali ke sono nggak ada hasilnya. Saya percuma saja datang ke sono kemari, ternyata nggak ada hasil. Sudah, kamu saja Mas ke sono." "Loh, kamu kenapa, Dek? Padahal ini tinggal terakhir kali loh. Kalau memang betul-betul itu nanti kamu bareng sama aku untuk terakhir kalinya kita ritual, kita akan mendapatkan kekayaan, Dek, yang tidak disangka-sangka. Ya udah Mas, kamu aja, aku nggak mau ikut-ikutan. Aku udah melakukan 6 kali, buktinya nggak ada apa-apanya. Ternyata pesugihan itu memang hanya katanya saja, hanya percuma membuang-buang uang yang sudah ada doang." Itu sang pasangannya Kang Maman itu kayak gitu. Akhirnya Kang Maman pun down pikirannya. Yang seharusnya harus datang 7 kali berturut-turut dengan orang yang sama. Ternyata Kang Maman ini gagalnya itu karena si perempuan tersebut tidak mau datang untuk ke-7 kalinya. Dan akhirnya Kang Maman pun berjalan dengan sendirinya menjalani perjalanan yang sangat luar biasa, yaitu sampai 6 kali
berjalan menuju ke Gunung Kemukus. Dan pada waktu itu setelah berjalan sampai ke 6 kali, akhirnya Kang Maman warungnya pun sampai sekarang masih banyak juga yang meminati. Dan akhirnya Kang Maman walaupun hanya 6 kali datang ke Gunung Kemukus, tetapi alhamdulillah Kang Maman warungnya tetap banyak yang meminati. Dan alhamdulillah Kang Maman pun berhasil. Meskipun tidak kaya raya, tapi cukup. Mungkin seandainya sampai ke 7 kali, itu mungkin bisa jadi orang sukses. Tetapi jika sampai mungkin 7 kali, kalaupun Kang Maman sukses, yang namanya pesugihan dipastikan ada resikonya. Nah, semua pesugihan itu dipastikan ada resiko yang harus kita terima. Akan tetapi Kang Maman ini itu betul-betul tanpa ada resiko, karena baru melakukan 6 kali menjalani hubungan ke Gunung Kemukus yang seharusnya 7 kali. Akan tetapi Kang Maman ini sudah lumayan berhasil, karena sampai saat ini Kang Maman pun masih berjalan dengan lancar. Seandainya mungkin sampai tuntas 7 kali berturut-turut, kemungkinan besar Kang Maman akan jadi orang kaya raya. Akan tetapi Kang Maman harus siap menerima resiko yang harus diterima oleh Kang Maman. Nah, itulah pengalaman Kang Maman yang telah melakukan pesugihan putih di Gunung Kemukus. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu teman-teman dari kisah pengalamannya Kang Maman. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.